Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan atau memaparkan materi mengenai GLP atau yang kita lebih kenal dengan sebutan Good Laboratory Practice. Nah, ada beberapa materi pembelajaran pada slide presentasi hari ini. Yang pertama adalah apa sih GLP dan untuk apa? Yang kedua adalah apa saja elemen dari GLP, terutama untuk manajemen dan personil, kemudian mengenai pertimbangan GLP, kemudian fokus prioritas dalam GLP, dan yang terakhir mengenai ruang lingkup GLP. Nah, apa sih GLP atau yang disebut dengan Good Laboratory Practice? GLP adalah sistem mutu yang berkaitan dengan proses organisasi dan kondisi di mana studi kesehatan non-klinis dan keselamatan lingkungan direncanakan, dilakukan, dipantau, dicatat, diarsipkan, dan dilaporkan. Nah, ini ada beberapa hal yang penting sekali dalam GLP, terutama dalam laboratorium ini ya, yaitu adalah bagaimana kita merencanakan, kemudian melakukan kegiatan yang memantau, mencatat, mengarsipkan, dan melaporkan hasil kegiatan kita di dalam laboratorium. Nah, GLP ini untuk apa sih pentingnya? Nah, GLP ini sangat penting dalam menghindari kesalahan yang mungkin timbul, sehingga menghasilkan data yang tepat, akurat, dan tak terbantahkan, yang pada akhirnya nanti dapat dipertahankan secara ilmiah maupun secara hukum. Elemen GLP ini macam-macam ya, untuk manajemen fasilitas pengujian dan personil, yaitu ada yang pertama Quality Assurance Program, kemudian ada Facilities, ada aparatus, materials, dan reagen, kemudian ada sistem pengujian, ada SOP atau Standard Operational Procedure, kemudian ada Performance, ada Reporting of Study Result, dan bagaimana penyimpanan dan retensi dari rekod dan material. Nanti kita pelajari ya. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang menentukan kebenaran pengujian di laboratorium? Ini banyak sekali hal yang menentukan bagaimana suatu lab itu dapat mengeluarkan hasil pengujian yang benar. Yang pertama adalah personil, kemudian kondisi akomodasi dan lingkungan. Jadi lingkungan laboratorium itu baik di internal maupun eksternal itu sangat mempengaruhi. Kemudian metode pengujian dan kalibrasi serta validasi metode. Ini juga penting ya, kalibrasi dan validasi. Kemudian bagaimana peralatannya, kemudian ketertelusuran pengukuran, kemudian pengambilan contoh uji atau sampling, penanganan contoh yang akan diuji, jaminan mutu, serta bagaimana membuat laporan hasil uji, juga sertifikat kalibrasi. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu mengenai organisasi laboratorium. Organisasi laboratorium itu apa sih? Organisasi laboratorium adalah struktur organisasi di mana lab ini harus menunjukkan garis kewenangan, ruang lingkup tanggung jawab, uraian kerja, serta hubungan timbal balik semua personil. Jadi dalam melaksanakan pelayanan di laboratorium juga perlu organisasi lab yang benar ya. Maksudnya itu ada hierarkinya, mulai dari koordinator labnya atau kepala labnya, kemudian penanggung jawab parameter-parameter uji, kemudian pelaksana teknis, sampai nanti di administrasi, terutama untuk verifikasi dan validasi hasil. Bagaimana dengan SDMK-nya atau sumber daya manusia untuk kesehatan lab? Nah, laboratorium harus memiliki ketentuan untuk menjamin agar personilnya kompeten. Ya, ini ya saya highlight kompetennya. Kemudian manajemen lab juga nggak boleh tinggal diam saja ya. Bagaimana untuk meningkatkan atau mempertahankan mutu di laboratorium itu, manajemen lab harus merumuskan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan personil laboratorium. Kemudian jenis pelatihan. Jenis pelatihan ini macam-macam ya, dua ya. Jadi ada pelatihan yang bisa dilakukan sendiri dalam laboratorium atau internal training. Ini ada dua jenis, biasanya ada bersifat OJT atau on the job training, juga ada in-house training. Kemudian juga kita bisa mengirim pelaksana teknis kita, lab kita, melalui pelatihan-pelatihan di luar, yaitu dalam external training. Nah, yang pertama dalam GLP itu adalah good planning practice. Bagaimana merencanakan. Perencanaan itu meliputi perencanaan pengelolaan laboratoriuman. Nah, yang meliputi yang pertama SDMK ini wajib ya. Kemudian bahan habis pakai, kemudian sarana prasarana pendukung, misalnya keberadaan pendingin udara, kemudian pengatur suhu dan lain-lain.
Kemudian pencatatan dan pelaporannya juga sangat penting dalam menjamin kualitas hasil uji laboratorium itu baik. Kemudian insentif ini juga perlu diperhatikan oleh koordinator laboratorium maupun manajer dari suatu fasilitas kesehatan. Pembayaran atau penghitungan insentif bagi pelaksana teknis ini juga sangat penting sekali dalam GLP yang baik. Yang kedua adalah good sampling practice. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah bagaimana kita merencanakan pengambilan contoh. Jadi pada saat sampling misalnya kita keluar lapangan, yaitu juga perlu dibuatkan planning khusus, misalnya mulai dari schedule-nya, peralatan-peralatan dan lain-lain. Kemudian petugasnya, otomatis petugas yang kompeten dalam pengambilan sampel. Prosedurnya sesuai SOP, peralatan digunakan yang harus sesuai, kemudian lokasi dan titik pengambilan contoh ini juga harus jelas ya di awal. Kemudian frekuensinya apakah diambil sekali atau diambil 2 kali atau berkali-kali dan lainnya. Ketiga, keselamatan kerja juga perlu diperhatikan, ini berhubungan dengan alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas sampling dan dokumentasi terkait. Jadi bisa membawa berita acara pengambilan sampel, kemudian juga dibuat dokumentasinya sebagai bukti bahwa telah dilakukan pengambilan sampel. Yang ketiga adalah good analytical practice. Ini ruang lingkupnya macam-macam juga ya, mulai dari pengambilan sampel, penanganan, transportasi, penyimpanan, preparasi dan atau kalibrasi, kemudian teknik statistik untuk analisis data pengujian dan atau kalibrasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu semua metode harus dipelihara, maksudnya ada SOP-nya masing-masing, kemudian harus diikuti secara benar sepanjang waktu, jadi jangan pakai metode-metode yang berbeda yang belum tervalidasi ya, jadi harus mengikuti cara kerja sesuai dengan SOP yang saat itu berlaku. Kemudian personilnya juga ini harus dilatih dan atau dievaluasi kompetensinya ya, untuk menjamin bahwa pemeriksaan atau pengujian itu benar. Kemudian metode tersebut harus dilakukan secara berkala oleh personal yang bersangkutan untuk menggarap pengakhirannya. Bisa dilakukan rolling atau shift petugas pemeriksa, tapi jangan terlalu cepat supaya petugas tersebut benar-benar mahir dalam bidang uji yang dikerjakan pada saat itu. Kemudian ada good measurement practice. Ini peralatan instrumen harus diinspeksi secara periodik, dijaga kebersihan, dikalibrasi sesuai dengan standar. Kemudian harus dioperasikan oleh personal yang terlatih dan ditunjuk ya. Jadi setiap alat itu sebenarnya sebaiknya harus memiliki koordinator masing-masing alat, terutama alat-alat besar. Kemudian semua instruksi harus tersedia di tempat, nggak boleh dibawa kemana-mana ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah semua peralatan tersebut harus telah lulus kalibrasi, dibuktikan dengan adanya sertifikat kalibrasi. Kemudian ada good documentation practice. Prinsip dasar manajemen mutu itu ada 2, yaitu konsepnya adalah katakan apa yang dilakukan. Nah, maksudnya adalah mendokumentasikan seluruh proses kegiatan usaha laboratorium, kemudian lakukan apa yang dikatakan. Kemudian tunjukkan apa yang telah dilakukan, kaji ulang dan tingkatkan, dan lakukan tindakan preventif untuk menghindari ketidaksesuaian dan atau tindakan korektif bila diperlukan. Jadi ini adalah konsep-konsep dan implementasi yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu GLP yang baik. Yang kelima ada good housekeeping practice. Nah, desain yang tidak tepat dan fasilitas lab yang kurang terawat dapat mengurangi mutu hasil uji dan atau kalibrasi, operasional kegiatan lab, serta kesehatan dan keselamatan. Jadi ini ada beberapa pengaruh kondisi akomodasi ya. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi contoh atau sampel yang akan diuji, jadi sampelnya benar-benar diolah, disimpan pada tempat yang seharusnya. Kemudian kinerja peralatan lab juga harus diperhatikan, bagaimana kita melakukan maintenance alat, kalibrasi alat, dan setiap alat sebaiknya memiliki penanggung jawab ya, penanggung alat. Kemudian personal lab ini sudah pasti harus berkompeten dan kesesuaian kondisi yang dipersyaratkan. Nah, fasilitas labnya bagaimana? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pencahayaan, nah ini juga terutama pada pemeriksaan yang mengandalkan visual ya, pandangan visual, itu pencahayaannya harus benar-benar diperhatikan. Nah, kemudian arah angin ya, ventilasi, sumber energinya harus jelas, persediaan air juga ini penting sekali. Nah, harus ada peralatan-peralatan untuk menjamin keselamatan, yaitu K3, dan area kerja personal lab. Jadi dibatasi, ada personal area kerja untuk pelaksanaan teknis, ada area kerja untuk administrasi dan lain sebagainya. Oke, baik, tadi telah saya jelaskan sedikit mengenai good laboratory practice, dan sekarang saya akan sedikit memberi tambahan ya mengenai GLP dalam analisis. Ada sedikit pinjam literatur, ini saya sandur ya, saya kutip dari internet, ini dalam salah satu ebook
mengenai proses pembentukan urin. Jadi praktisi lab itu perlu mengetahui bagaimana sih urin ini terbentuk ya, walaupun kita tupoksinya hanya untuk mengetahui analit atau zat yang ada dalam sampel yang akan kita periksa, tapi kita juga perlu setidaknya mengetahui asal muasal dari sampel yang kita lakukan pengujian. Nah, dalam hal ini kita sedikit menjelaskan tentang urin. Urin sendiri kita tahu ya adalah produk buangan yang diekskresikan keluar tubuh melalui uretra manusia. Proses pembentukannya itu melalui proses ada 3 tahap ya, mulai dari darah masuk ke dalam ginjal. Nanti dalam ginjal akan difiltrasi oleh nefron-nefron glomerulus ginjal. Nah, selanjutnya nanti akan terjadi mekanisme reabsorpsi dalam tubulus ginjal, baik tubulus proksimal maupun tubulus distal. Hasilnya setelah dilakukan reabsorpsi bahan-bahan yang masih dibutuhkan, bahan buangan tersebut akan dialirkan melalui ureter ke kandung kemih ya. Nah, apabila kandung kemih sudah penuh dan manusia akan dengan sendirinya akan merasakan keinginan untuk buang air kecil, dan nanti akan dikeluarkan melalui atau diekskresikan melalui uretra. Nah, kenapa sih harus diperiksa dalam urin? Nah, urin ini penting ya dalam pemeriksaan dengan tujuan untuk tujuan screening, kemudian untuk membantu melakukan diagnosa atau memonitor beberapa kondisi penyakit ya, terutama kelainan-kelainan atau gangguan ginjal atau gangguan infeksi saluran kemih. Kemudian kapan dilakukan pengujian? Nah, ini dikatakan ketika ada gejala, misalnya seperti sakit kepala, kemudian sakit bagian belakang, kemudian pada saat kencing itu merasa sakit atau nyeri, kemudian kadang-kadang juga pada saat pengujian kesehatan secara umum, kemudian cek kehamilan, kemudian persyaratan masuk rumah sakit sebelum operasi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan sampelnya? Sampel dibutuhkan untuk pemeriksaan urin itu 1 atau 2 mili urin itu sebenarnya menunjukkan bahwa sampel tersebut sufisien atau cukup untuk dilakukan pemeriksaan dan untuk menentukan apakah hasil pemeriksaan urin itu akurat. Nah, teknik sampling ini biasanya digunakan dengan cara clean catch, yaitu pria maupun wanita. Ini dilakukan dengan cara membersihkan dulu organ kelaminnya sebelum melakukan pengambilan sampel. Kemudian lakukan pengambilan sampel, ditampung pada wadah bermulut lebar dengan volume secukupnya. Kemudian nanti diambil dan ditampung dalam wadah yang seharusnya. Nah, untuk pengambilan sampel ini macam-macam sebenarnya. Pada pria yang bisa dengan urin fungsi pubik atau dengan kateter, dia tidak bisa melakukan urin atau urin rutin apabila pasiennya tidak mengalami gangguan mengeluarkan urin. Nah, kemudian prekursor atau bahan-bahan analit abnormal dalam urin termasuk glukosa, kemudian protein, bilirubin, adanya eritrosit, leukosit, kristal bakteri, ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya nanti pada saat pemeriksaan urin rutin maupun dalam sedimen urin. Nah, ada beberapa hal itu, misalnya karena terjadi peningkatan kadar zat dalam darah, kemudian ada penyakit ginjal maupun adanya infeksi saluran kemih. Jadi dengan screening pada pemeriksaan urin kita bisa mengetahui beberapa hal seperti contoh ini. Nah, urinasi sendiri itu terdiri 3 fase. Yang pertama adalah pemeriksaan visual, kemudian pemeriksaan kimia maupun pemeriksaan mikroskopis. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, untuk pemeriksaan visual, overview-nya adalah selama pemeriksaan visual urin, perlu diperhatikan adalah warna urin dan berat jenisnya. Untuk warna urin ini bisa macam-macam ya, bisa berwarna kuning atau berwarna, misalnya kita kurang minum atau dehidrasi bisa warna kuning sampai kuning pekat, atau misalnya kita sering minum dia berwarna cair, berwarna encer maksudnya jernih. Kemudian warna-warna pada urin juga menunjukkan beberapa gangguan, misalnya pada pasien dengan gejala gangguan fungsi lever, warna urin bisa berubah, bisa berwarna coklat misalnya, dan lain-lain.
Kemudian urin clarity ini untuk mengetahui apakah urin tersebut jernih apa tidak. Nah, ini bisa dilihat ditunjukkan dengan satuan turbinitas atau kekeruhan atau kejernihan dari urin. Karena apabila urin ini kekeruhannya tinggi atau turbinitas tinggi, ini bisa menunjukkan banyaknya analit atau zat-zat yang terkandung dalam urin, misalnya karena infeksi urin dan lain sebagainya. Nah, untuk pemeriksaan kimia ini macam-macam juga, ada berat jenis, ada keasaman, ada bilirubin, protein, nuklein, protein, glukosa, keton, blood, ada leukosit, esterase, nitrit, dan lain-lain. Ini juga merupakan parameter-parameter yang rutin diperiksa pada urin rutin ya. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Nah, untuk mikroskopisnya, ini biasanya kita lakukan sentrifugasi dari sampel urin pada kecepatan tertentu dan waktu tertentu. Kemudian sedimennya kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 sampai 40 kali lensa objektif ya. Okulernya biasanya 10 kali. Nah, beberapa hal yang bisa dilihat adalah sel darah merah, sel darah putih, sel epitel, bakteri, jamur, parasit, silinder maupun bakteri dan parasit. Nah, pada pemeriksaan bakteri dan parasit pada sedimen urin, kita ini perlu memperhatikan pemberian sampel terutama pada wanita. Karena kenapa perlu diperhatikan? Agar benar-benar bakteri yang kita lihat dalam sedimen urinnya itu tidak bias dan mencegah bakteri yang biasanya hidup di atas saluran vagina mengkontaminasi sampel urin. Jadi kita hindari ya, jangan sampai bakteri yang kita lihat itu bukan dari urinnya sendiri, tapi dari bakteri yang hidup di kulit atau saluran vagina. Kemudian sama ya, dilaporkannya sebagai sedikit, sedang, atau banyak. Kemudian juga bisa kita lihat jenis jamur pada urin ya, macam-macam jamur ini bisa. Kemudian juga bisa dilihat parasit nih ya, misalnya parasit Trichomonas vaginalis pada pasien dengan infeksi seksual dan lain-lain. Nah, silinder ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi kadang kita proses lab itu tidak terlalu detail pada parameter uji yang lain ya di sedimen urin. Paling kita laporkannya itu red blood cell, white blood, cell epitel, sama bakteri jarang. Kadang-kadang kita laporkan sama kristal, tapi kita jarang melaporkan silinder karena silinder ini juga penting sebenarnya untuk tujuan screening dari gangguan ginjal. Nah, silinder sendiri terbentuk dari protein koagulasi yang dilepaskan oleh sel ginjal yang terbentuk dalam tubulis ginjal. Jenis gasnya ini, jenis silindernya ada hialin, biasanya dimiliki orang sehat 0-5 dan banyak setelah olahraga berat. Kemudian jenis lainnya dikaitkan dengan penyakit ginjal yang berbeda, misalnya silinder seluler seperti silinder eritrosit, leukosit yang dapat menindikasikan kelainan ginjal. Contoh lainnya seperti silinder granular, silinder lemak, lilin, dan lain-lain. Nah, untuk kristal, ini juga bisa kita laporkan ya. Urin mengandung banyak zat larut atau limbah yang dapat membentuk kristal. Beberapa contoh kristal ini pada orang sehat ya, misalnya ada urat amok, asam urat kristal, kalsium oksalat, fosfat amok, dan lain-lain. Dan jika kristal berasal dari zat yang biasanya tidak ada dalam urin, dianggap tidak normal. Ya, misalnya nih kalsium karbonat, sista, atau kristal-kristal dari asam amino proteinnya, ada sistin, tirosin, leusin, dan lain-lain. Oke, kita di sini bisa melihat ini ya jenis-jenis sedimen urin. Ini adalah eritrosit yang bisa kita lihat pada urin penderita hematuri ya, maksudnya adalah adanya eritrosit dalam urin. Kemudian ada eritrosit dysmorphik, ini tampak pada ukuran heterogen, hipokrom, dan terdistorsi, dan sering tampak gumpalan-gumpalan kecil tidak beraturan tersebar di membran sel. Kemudian ini leukosit ya, leukosit biasanya ukurannya lebih besar daripada eritrosit dan dia memiliki inti karena sel darah putih kan memiliki inti. Dan ini adalah sel epitel tubulus ya, modelnya seperti ini. Ini biasanya dibentuk dari sel tubulus ginjal. Kemudian ada sel-sel lemak. Kita ketahui jika ditemukan sel-sel lemak di dalam urin, mungkin bisa jadi karena terjadi gangguan metabolisme lemak. Kemudian ada sel epitel transisional, ini juga dari ginjal ya. Ini sel squamous, ini bentuknya berbeda. Kemudian ada sel epitel ginjal.
sel epitel kolumnar, ini bentuknya kolumnar. Kemudian ini silinder-silinder yang jarang dilaporkan ya, padahal penting juga. Ini silinder hialin. Kemudian ini silinder eritrosit yang mengandung hemoglobin. Ini silinder eritrosit, silinder granular. Kemudian ada silinder lilin, silinder epitel, lemak. Nah, ini jenis kristal yang biasanya banyak. Ini kristal kalsium oksalat bentuknya amplop, biasanya pada pasien yang banyak mengkonsumsi saluran hijau, biasanya banyak ditemukan ini, dan normal-normal saja ya dalam urin, yang penting tidak berlebihan. Kemudian triple fosfat, ini juga biasanya banyak pada urin, terutama pada urin yang basah ya pH-nya. Cysteine dan leucin tirosid ini merupakan silinder-silinder atau kristal yang terbentuk dari adanya gangguan metabolisme protein. Kristal kolesterol, dan namanya saja sudah tahu ya. Kemudian amonium urat atau biurat, ini juga normal saja sebenarnya dalam urin. Kristal asam urat biasanya pada pH urin dengan pH asam. Amonium fosfat ini normal saja pada urin alkali. Kemudian ada kalsium fosfat, ada kristal sulfadiazin, biasanya pada konsumsi obat. Sulfonamid juga ya. Kemudian ada amonium fosfat terutama pada kristal pada urin yang asam. Kemudian kristal asam urat, ada kristal leucin, ini merupakan metabolisme dari protein juga ya. Demikian sedikit pemaparan mengenai GLP dan ada tambahan dari GLP urin. Mudah-mudahan dapat dipahami dan sampai jumpa pada pemaparan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.